Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Syukur Allah, malam ini kita berada di puncak bulan Muharram, Tasu'a Asyura. Ada dua catatan dalam sejarah Tasu'a dengan Asyura. Pertama, catatan duka cita. Kedua, catatan gembira. Semua peristiwa itu terjadi pada Asyura. Duka cita, bahagia gembira. Begitulah kira-kira kalau kita baca sejarah tentang Asyura. Puncak Muharram adalah Asyura. Ada catatan yang mengatakan musibah Nabi Adam dikeluarkan dari surga turun ke bumi, itu juga Asyura. Bahagianya 300 tahun Nabi Adam nangis taubat, gemo Nabi Adam 300 tahun. Begitulah penyesalan Nabi Adam terhadap kesalahan makan buah khuldi. Ler tutun gemo menangis. Dan puncaknya itulah Allah terima taubat Nabi Adam juga pada 10 Muharram. Ada lagi catatan yang bercerita bahtera Nabi Nuh setelah umatnya, kaumnya menantang Nabi Nuh sampai dia minta, beri kami bala, kami menantang Tuhanmu Nuh. Ya, gepujilah Allah, dari bawah tanah keluar air, dari langit tidak henti-henti hujan, pepuluh malam, karam planet bumi ini. Tidak ada lagi kehidupan. Yang naurung itulah di dalam kapal Nabi Nuh. Dan kapal Nabi Nuh itu terhenti, artinya bisa mendarat kembali, tidak lagi di air, kering airnya. Itu setelah banjir sekian hari, tidak pernah bisa diatasi, gunung tenggelam semua, anak Nabi Nuh mati, ditelan air, istri Nabi Nuh mati, turunlah kapal itu perlahan, kering banjir, juga 10 Muharram. Jadi indah sekali, banyak sekali. Ada yang mengatakan peristiwa Nabi Musa kembali kepada bundanya. Nabi Musa lahir pada zaman Fir'aun, melumpur Fir'aun. Ya, ada semacam kaitannya ketika ditakbir mimpi akan lahir bayi, dialah yang akan menggantikan kekuasaanmu, kerajaanmu dia yang akan pegang. Makanya berlaku peraturan, setiap bayi yang laki lahir bunuh hidup-hidup. Yang ke zaman Nabi Musa. Lalu Nabi Musa, bunda Nabi Musa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, dicoba sembunyikan dalam periuk. Datang adik, dikasih api di bawah periuk. Ya, begitu pula semua orang-orang wiha lah lagi tanya di Aceh. Ya, polisi kontrol di lapangan siapa yang melahirkan. Ternyata ya di dalam periuk itu ada bayi. Mereka tidak menduga bahwa ada anak, di bawahnya ada api, tapi kok bisa? Ya begitulah. Nah, sehingga kepergianlah Allah Ta'ala, hati mak Nabi Musa tidak bisa tidur sebelum melakukan apa? Menghanyutkan Musa di sungai Nil. Nabi Musa yang ubudnya berhanyut Pak sungai Nil.
Bayangkan, orang dari air ditarik ke darat. Ini dari darat dihanyutkan ke air. Begitulah. Lalu sampai hanyut-hanyut di belakang istana Fir'aun, ada anak Fir'aun yang sakit cacat. Lagi mandi, diambil itu perahu apa lagi macam baskom hanyut, baskom kecil yang hanyut. Ternyata begitu dia pegang baskom itu langsung sembuh. Begitu sampai gagah sekali. Pulang Fir'aun, kata Fir'aun, inilah anak yang akan menggantikan kerajaan saya. Mau dibunuh? Asia belum punya anak dan memang tidak akan pernah punya anak dengan Fir'aun, karena Asia itu wanita karamah. Siang hari Asia duduk di singgasana kerajaan, malam hari Allah ganti dengan Asia fotokopi. Bagian fotokopi Asia ya Allah, syaitan. Itulah Asia fotokopi yang tidur dengan Fir'aun. Asia asli tidak. Allah lindungi, Allah lindungi. Itu kejadiannya. Lalu kiban ya belum tutu SGM hang getim baju di Nabi Musa. Berperintah oleh Fir'aun, kata Fir'aun, kumpulkan semua wanita-wanita yang baru melahirkan. Tes siapa yang bisa menyapih anak ini. Asia anak-anak yang kenyan anak yang tenang tak hati Asia. Minta. Bandung dites, seluruh Mesir perempuan wajib datang ke istana untuk coba menyusui anak ini. Ternyata giliran bunda Nabi Musa gejak ayu mak gecok biji itu siknyan maro banyak. Itu peristiwa juga 10 Muharram. 10 Muharram. Terbelah laut setelah Nabi Musa besar, terbuka permusuhan dengan Fir'aun. Terbelah laut juga 10 Muharram. Nabi Yaqub kehilangan Yusuf sampai buta. Hana tu buka. Ingat Nabi kanak Nabi Yusuf buta mata. Obat buta mata. Kekenlah Nabi Yusuf bawa pulang baju saya ini. Nanti diusap di wajah ayah. Usap InsyaAllah sembuh dia. Ya'ti basira, dia akan bisa melihat kembali. Pembanggut tua bajai Nabi Yusuf, keringat Nabi Yusuf diusap di wajah Nabi Yaqub, terbuka balik mata Nabi Yaqub. Deh kalau luman urang. Itu peristiwa juga 10 Muharram. 10 Muharram. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 10 Muharram. Makanya ketika Nabi memasuki kota Madinah, Nabi melihat semua toko-toko di Madinah pada tutup. Nabi tanya, kenapa begini tutup? Ada apa? Ya Rasulullah, maafkan kami di Madinah, khususnya orang-orang Yahudi di Madinah semua masih sangat kental rasa bahagia selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Makanya kami berpuasa 10 Muharram dalam rangka mensyukuri nikmat selamat. Menurut rumus tidak selamat. Ya, maka yang kelima Nabi, kami lebih berhak, kami lebih wajib mensyukuri nikmat selamat Nabi Musa. Bukan kamu, kami lebih wajib mensyukuri nikmat selamat Nabi Musa. Yang maka tanya Ba'uro 10 Muharram, pro Sabtu geyu berpuasa. Lalu untuk berbeda dengan gaya orang Yahudi, geyu insya-Allah murah ketikure. Ya, besok 9 Jumaat boleh puasa besok sunat Muharram karena Allah Ta'ala biasa saja. 10 sunat Muharram